Nyatanya ada pandemi, tidak banyak terjadi yang luar biasa. Saya tidak mengatakan Allah tidak ada, tapi Allah tidak terasa bagi saya. Kenapa? Dia pensiun. Namanya Deus Odiosus. Kalau ada begini, ini lain lagi. Allah ada kok. Di mana? Bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di balik masalah ini. Gitu. Lagu favorit Anda, habis hujan tampak pelangi. Gitu ya. Atau ku cari wajahmu. Gitu. Gusti Allah dicari ya. Semua baik. Gitu. Tapi tidak terasa baik sekarang ini. Tapi Anda yakin. Karena ada Allah di balik penderitaan. Maka konsep Anda tentang Allah namanya Deus absconditus. Allah bersembunyi. Allah tersembunyi. Ya toh? Bukan Allah pensiun, enggak. Kalau Allah pensiun kan dia berkarya dulu, sekarang tidak. Sekarang Anda lain. Dia berkarya. Mana? Buktinya kok kita para dokter, para suster kok malah kadang-kadang malah kena COVID sendiri. Malah kadang-kadang beberapa kasus meninggal. Di mana Allah? Jawabannya, delik. Maka ku cari. Ku cari dia. Tangan Tuhan sedang merendah. Lagu gitu ya, apa yang kau alami kini itu. Mana rendaannya? Belum kelihatan. Pokoknya dia sedang berkarya. Dia tidak kelihatan oleh saya, dia sembunyi, ku cari. Sampai aku nemu. Nah, konsep Anda itu lumayan kalau yang ini. Dibandingkan yang tadi ya. Namanya Deus absconditus. Ada lagi yang ketiga nih, Bapak Ibu. Deus praesens namanya. Istilah Latin. Deus praesens itu Allah hadir. Nah, ini ada dua jenis. Allah hadir yang A, versi A, ya. Ini yang ajaib-ajaib. Mujizat-mujizat. Yang kalau diceritakan di gereja tertentu itu terus dikeploi itu loh. Ya loh, sakit sembuh gitu ya. Miskin kaya gitu ya. Yang lain corona Anda selamat sendiri gitu-gitu itu. Itu kalau diceritakan di gereja tertentu tepuk tangan buat Tuhan Yesus itu. Ini namanya Deus praesens A, yang ajaib. Miracle-miracle. Itu melampaui akal gitu. Yang B, ini menarik lagi. Yang B adalah hal-halnya sederhana. Bagi seseorang itu biasa. Bagi orang lain itu biasa. Tapi bagi orang yang menghayati, luar biasa. Saya beri contoh. Supaya bisa bandingin, saya beri contoh A dan B saja, Bapak Ibu ya, supaya adil. Yang A, ya saya jelek-jelek gini ya pernah lah mengalami 1-2 peristiwa luar biasa. Yang kalau saya ceritakan tuh mesti orang tuh, mosok sih gitu, nggak percaya. Nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi saya ngalami betul. Ini yang A ya, Deus praesens A. Coba dengarkan cerita singkat saya. Sederhana sebetulnya, tapi bagi saya lebih daripada sederhana. Saya dulu ditugasi untuk khotbah di Jakarta dari Salatiga. Jadi sebelum saya menjadi dosen di Tata Wacana, saya menjadi dosen 2008 sampai sekarang, Bapak Ibu. Sebelumnya saya sejak 96 ya, itu di Salatiga. 12 tahun saya di jemaat, pendeta jemaat. Semua dosen di sini harus pendeta jemaat dulunya gitu. Nah, waktu saya Salatiga ini zaman dulu kala nih ditugaskan oleh sinode untuk khotbah di Depok. Ya, harus ke Jakarta kan? Saya belum pernah ke sana nih. Lalu teman saya majelis di sana bilang, oh gampang, ini carane dan numpak bis Solo Tigo Semarang. Iso toh? Oh, ya iso nek kuwi sehari-hari ya. Bar kuwi numpak kereta Semarang dari stasiun Tawang itu ke Gambir. Ingat ya, ke Gambir. Nanti turun dari kereta, jangan keluar stasiun. Turun saja dari kereta itu, terus langsung ke kanan. Jadi tunggu di kanan peron. Nggak usah beli tiket apa-apa, tunggulah. Nanti ada kereta dari sebelah kirimu yang masuk ke jalur depanmu itu. Kereta itu kereta dari Jakarta Kota ke Depok. Wes entenono, nanti masuk langsung. Di situ nanti kamu ketemu istriku sudah beli tiket untuk kamu. Gitu. Sehingga lalu kamu dari Gambir, kereta Semarang Gambir turun, nggak usah turun dari kereta lalu masuk ke kereta berikutnya di depanmu. Terus nanti jalan kereta itu ke Depok ketemu aku. Gitu. Gampang toh? Gampang. Saya tenang aja Bapak Ibu. Lalu ya saya lakukan. Berangkatlah saya dari Salatiga ke Semarang. Naik bis.
terus golek becak waktu itu, sampai Gambir, sudah beli tiket siap. Naik kereta saya dari Tawang ya, dari Tawang saya ke Gambir. Sampai di Gambir, saya turun kan, kanan jalan dia pesan. Loh, ternyata yang nunggu kereta yang akan datang itu ratusan orang. Jengkel nggak saya? Saya merasa dikibulin gitu loh. Loh kok gini caranya? Desak-desakan. Dan kereta yang lalu masuk, betul ada kereta masuk dalam waktu 10-15 menit, gerbongnya banyak sekali. Gerbong itu bergerbong-gerbong. Saya kan mulai cemas. Loh, iki tiketnya aku durung tuku. Dan bojone dhek kuwi mau nok gerbong sing endi? Saya kan enggak tahu. Apa kabeh wong wedok nok gerbong kuwi bojone dhek? Kan enggak mungkin kan Bapak Ibu. Ada bisa rasa marah sekali, tegang. Tapi udah enggak sempat marah. Tegang sekali luar biasa. Ini piye ini pin? Saya geser 10 meter ke kiri, orang berdesak-desakan gitu. Ternyata di orang Jakarta tuh gitu loh kalau kerja. Ya, pulang kerja tuh rebutan luar biasa. Ratusan orang. Dan betul, begitu kereta itu berhenti, direm masinis kan, cit gitu kan, cuk berhenti kan. Berhentinya kan pelan-pelan. Saya sudah enggak tahu lah pokoknya sing buka nang ngarepku tak leboni ngono wae gerbonge. Mbah, masinisnya sudah saya enggak kenal. Ini situasinya betul-betul kacau. Begitu akhirnya berhenti, cit gitu, orang tuh rebutan masuk. Rebutan wis koyo laron masuk gitu. Begitu saya masuk nekat gitu, saya sudah pasrah sebuah rak ketemu si bojone koncoku itu. Masuk gadul-gadul gitu pegangan. Dalam hitungan 5-10 detik, bahu saya kanan disamplok orang gitu. Pak Daniel, ini tiketnya. Istrinya dia. Ayo, piye? Ajaib Tuhan enggak kayak gitu tuh. Saya dikon baleni emoh aku. Peluangnya kan 1 banding sekian ribu. Pas gerbongnya enggak saya pilih, saya agar masuk. Masinisnya saya enggak kenal lagi. Berhenti juga saya geser 10-15 meter ke kiri lagi. Rebutan lagi. Kok yo pas gerbong itu. Nah yang begini kalau saya ceritakan di gereja, maka orang kan bilang, puji Tuhan, Tuhan bekerja, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus gitu kan. Nah ini namanya Deus present A. Kayak gini tuh biasa. Biasa mempesona orang. Anda kalau tidak terpesona, saya tantang. Balenono nek wani. Nek iso. Sulit sekali. Ya, ada peristiwa kehadiran Tuhan yang kita alami luar biasa seperti ini. Tapi, sekali lagi, ada yang B. Deus present B itu gini. Kehadiran Tuhan, Immanuelnya itu bagi kita luar biasa, tapi bagi orang lain adalah ngono wae kok luar biasa. Gitu loh, kira-kira Bapak Ibu. Contoh ya, contoh real sehari-hari. Ada ini contoh favorit yang sering saya ceritakan. Ada ibu-ibu, oma-oma di masa pra-pandemi yang ikut paduan suara di gereja, nyanyi Natal. Oma-oma ini, sebagaimana paduan suara yang lain, itu kalau paduan suara kan selalu mencari 2 hal. Lagunya apa yang pertama, terus ragame piye, ya kan? Semua paduan suara tuh ngono kuwi. Lagune apa tuh, wah heboh, dapat lalu seragame piye. Nah ini sudah latihan, dapat seragam, pada jam 4 jam sebelum saatnya, jadi itu ibadah jam 5, jam 1 dia sadar bahwa bajunya dia itu kantongnya coplok. Kancingnya. Oma-oma ini. Bingung dia. Waduh, ini harus tak jahit ini. Tapi domnya enggak ketemu. Dia nyari dom ini. Dom enggak ketemu. Bingung. Semakin dia gugup, semakin enggak ketemu. Lalu, setelah dia bingung, jamnya mulai jalan dari jam 1 ke jam 2, setengah 3, semakin enggak karuan bingung nih gitu. Wah, terus dia ingat, waduh, aku harus berdoa ini. Aku harus berdoa. Lalu dia berdoa. Tuhan, hamba mau ikut paduan suara komisi usia lanjut di gereja. Ini ada masalah dengan kancing yang hilang, yang domnya enggak ada. Jangan permalukan hambamu ini. Ya bayangkan kalau dia tidak pakai kancing kan coplok gitu kan, bisa malu toh ya, wong ini oma-oma cantik kok ini. Dan juga bisa masuk angin toh ya. Jadi dia, Tuhan, tolonglah, bukalah jalan, jangan permalukan hambamu dalam nama Yesus. Amin. Terus dia lihat dom itu di pinggir bantalnya. Wah, terima kasih Tuhan gitu. Cucunya lewat, cucunya bilang, Oma, dari tadi juga dom seperangkatnya di situ, Oma.
Masalahnya bukan apa-apa, masalahnya pada mata. Pada mata Oma yang tidak melihat ada dom di situ. Si omanya jawab, terserah. Mau mbok mata-matakan, terserah. Bagi Oma, Tuhan menolong. Itu Deus present B. Bagi orang lain, hal kecil. Bagi orang lain, mana Tuhan kok gitu, kok ada Tuhan. Tapi bagi kita, kita mengalaminya. Dalam COVID ini, banyak orang yang Deus present-nya B. Di mana Allah? Ada bertanya, Immanuel, God within us, bersama kita, di mana? Dalam diri para korban. Allah bisa kita temukan dalam diri para korban. Allah bisa kita temukan dalam para dokter yang mati karena menolong orang lain. Allah bisa kita temukan dalam para suster perawat yang menderita karena justru menolong orang lain. Allah ada dalam diri pasien. Ada yang sembuh, puji Tuhan. Ada yang bahkan sampai mati. Allah bersama dengan kita dalam pertanyaan-pertanyaan dan air mata kita. Allah bersama dengan kita merengkuh ketegangan dan tragedi. Allah tidak meninggalkan kita. Lalu ada pertanyaan, kenapa tidak bim salah bim? Kalau Allah Maha Kuasa, harusnya begini. Allah Maha Kuasa dan biarkanlah Ia Maha Kuasa. Ia berkuasa bertindak seperti yang Dia mau. Ia berkuasa untuk mengabulkan doa kita seperti yang kita mau. Ia juga bisa berkuasa untuk tidak mengabulkan doa kita seperti yang kita mau. Bebaskanlah Allah sebagai Allah yang menyertai kita. Orang-orang yang rasanya tidak tertolong, barangkali justru mengalami Allah lebih istimewa. Allah yang dialami dalam air mata. Allah yang dialami bahkan dalam kematian. Karena kalau Allah hadir, hidup Anda bermakna. Makna itu penting. Hidup yang tidak dimaknai dan tidak menemukan penyertaan Allah adalah hidup yang kosong. Immanuel berarti di tengah-tengah tanya, di tengah-tengah tragedi, kita mau melibatkan dan mengakui keterlibatan Allah. Jika terjadi Deus present A, puji Tuhan. Jika terjadi Deus present B, juga puji Tuhan. Orang bisa melihat Allah hadir dalam kematian seseorang. Allah bisa dirasakan justru ketika orang sakit. Kita tidak berharap pasien kita mati, atau kita tidak berharap orang sakit. Tetapi melalui sakit dan kematian, kadang-kadang makna hidup didapatkan lebih daripada kalau orang itu hidup sehat. Banyak misteri dalam hidup tidak kita ketahui. Biarkanlah Allah menjadi Allah. Asal jangan jadikan Dia Allah yang pensiun saja. Jika Anda mengatakan Allah tersembunyi, masih oke, masih lumayan. Deus absconditus. Jika Tuhan dialami sebagai yang luar biasa, Deus present A, oke aja. Asal jangan sombong. Jika Tuhan adalah Deus present B, yang dialami dalam kesederhanaan, dalam makna, dalam tanya, dalam air mata dan kematian yang bermakna, Anda tahu artinya apa itu. Mengimani Tuhan dalam segala hal. Yusuf tidak pernah kehilangan ketegangan. Raja Ahaz dalam Yesaya 7 tidak pernah kehilangan ketegangan. Tetapi mereka berdua melibatkan Tuhan dan mau dilibati oleh Tuhan dalam tanda tanya. Natal berarti menghadirkan makna keterlibatan Allah dalam hidup yang sulit, dalam misteri, dalam karya yang kadang-kadang menghasilkan kesedihan dan air mata, tetapi tidak pernah sendirian. We never alone, tidak pernah sendirian. Ketika Allah hadir, maka bahkan dalam mati, Allah nyata. Dalam kesembuhan, Allah nyata. Dalam penantian, Allah nyata. Makna kehadirannya memberi perspektif baru, memberi kesegaran baru, dan memberi hati yang terbuka. Terjadilah apa saja yang dikehendaki Allah. Hatiku aman dan tentram, nyaman dalam sejahtera. Saya harapkan itulah yang menjadi Natal kita tahun ini dalam layanan kita masing-masing. Entah Anda masih aktif ataupun purna karya, entah ada dokter, karyawan, direksi, staf apapun, hadirkanlah Tuhan di tahun Anno Horribilis. Tuhan di mana? God within us, within the victim. Allah yang ada di dalam para korban, di tengah-tengah misteri dan kengerian. Ia ada menghadirkan makna. Immanuel. Amin. Mari bersatu sejenak dan berdoa. Syafaat. Tuhan, mampukanlah kami
belajar merengkuh tragedi dan tanya dengan hati yang terus terarah padamu. Engkau yang bersolider dengan kemanusiaan, kerentanan kami. Engkau yang berduka bersedih bersama dengan kami. Yang cinta kasih-Nya misteri, namun yang kami alami sebagai memberikan makna pada hidup kami. Berkatilah Civitas Hospitalia di Panti Wilasa ini. Berkatilah pelayanan Yakum, pelayanan rumah sakit, pelayanan direksi, dokter, suster, staf, karyawan, semua orang yang terlibat. Supaya para pasien, keluarga pasien, yang bersentuhan dengan layanan kami, mengalami Kristus, yang memberikan cinta kasih, yang memberikan hati, yang memberikan pengalaman-pengalaman bermakna. Kami tentu ingin pasien kami sembuh, orang yang kami layani sehat kembali. Kami pun ingin kami sendiri aman dan terjaga dari situasi rumit dan sulit seperti COVID ini. Namun di atas semuanya, mampukanlah kami mengarahkan hati padamu dalam karya. Sehingga apapun keputusan kami, siapapun kami, apapun karya kami, maka Tuhan memakainya bagi kebaikan dunia. Kami mohon Tuhan memberkati rumah sakit kami dalam layanannya di tahun ini dan menyambut tahun depan. Kami belum tahu seperti apakah situasi di tahun 2021. Yang kami tahu, Tuhan selalu Immanuel beserta dengan kami. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, rumah sakit kami, semua pasien yang kami layani, semua orang yang bersentuhan dengan Civitas Hospitalia, Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami dan memberkati mereka. Di dalam nama Bapa dan Putra